Cuckoo, cuckoo, cuckoo. Sebuah film berjudul Longlegs tahun 2024 akan menceritakan tentang sebuah film horor yang digadang-gadang sebagai film paling menyeramkan di tahun ini. Saya jadi penasaran dan mulai menontonnya. Ternyata, wah, sangat seram sekali. Ya sudah, daripada banyak bercocot-cocot di awal, langsung saja pasang handsfree, simetriskan peserbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil yang terparkir di halaman depan rumah seseorang, di mana seorang anak kecil yang ada di dalam rumah itu pun jadi penasaran dan memutuskan untuk memeriksanya. Dan ya, si anak malah mendengar suara kukuk yang seolah memanggilnya, di mana saat si anak mendatanginya, lagi-lagi tidak ada siapa-siapa di sana, tetapi ya, ada sosok laki-laki misterius yang tidak jelas seperti apa bebenguknya. Ia mengaku membawa sebuah hadiah ulang tahun untuk si bocah dan tiba-tiba There she is. dan inilah Longlegs. Oh, Isaiah kan? 20 tahun sejak kejadian tadi kita akan diperkenalkan pada seorang wanita bernama Lee Harker atau biasa dipanggil Yuli yang merupakan seorang agen FBI yang masih pemula. Hari ini adalah hari pertama Yuli bertugas. Ia dan rekan sesama pemula pun mendapat tugas untuk menangkap seorang tersangka kejahatan di salah satu komplek. Entah bagaimana caranya, Yuli tiba-tiba bisa mengetahui nomor rumah si tersangka dan sempat menyarankan si rekan untuk memanggil bala bantuan. We should call it in. No. Ya, si rekan menolak usulan Yuli hanya berdasarkan firasatnya yang tidak pasti, di mana si rekan memilih untuk beraksi sendiri dengan cara memeriksa dulu si tersangka. Yang tepat saat si rekan akan memeriksa rumah tersebut, tiba-tiba ya, si rekan pun maut ditembak oleh si tersangka, di mana Yuli yang baru pertama kali berada dalam situasi seperti ini pun terpaksa masuk ke dalam rumah dan menemukan si tersangka sedang duduk sembari mengaku bahwa ia akan menyerahkan diri. Don't move. Oh. Setelah kasus itu, Yuli pun menjalani tes khusus semacam psikotes yang mengharuskannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, hingga pada akhirnya diketahuilah bahwa Yuli adalah seseorang yang punya indera keenam, alias bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Camera, table, legs, tiger, door, mother, father, piano. State the first word that comes to mind to accompany each image. Berkat kemampuan indera keenamnya itulah, Yuli akhirnya ditugaskan bersama dengan seorang agen senior bernama Carter untuk menangani kasus pembunuhan berantai yang sudah berlangsung selama 20 tahun yang sampai detik ini masih belum diketahui atau ditemukan tanda-tanda yang mendekati tentang siapa pelakunya. Tell me your version of what happened in Colfax with the shooting of Agent Fisk. Setiap insiden selalu melibatkan sebuah keluarga sebagai korbannya. Sang suami selalu menghabisi nyawa anak dan istrinya terlebih dahulu sebelum akhirnya menghabisi dirinya sendiri. I gotta be quiet. Jika pelakunya adalah suami dari keluarga itu sendiri, lantas kenapa ini disebut kasus pembunuhan berantai? Ya, di setiap TKP, para petugas selalu menemukan sepucuk surat berisi tulisan dalam bentuk kode satanik atau kode setan, lengkap dengan nama pembuatnya yaitu Longlegs, yang setelah diselidiki, tulisan itu bukanlah tulisan yang dibuat oleh salah satu korban, sehingga jelas ada pihak ketiga alias si tersangka yang sudah merancang serangkaian kasus pembunuhan ini. Yang menarik adalah mereka tidak pernah menemukan bukti forensik yang menyatakan bahwa ada orang lain yang masuk ke dalam rumah para korban, sehingga disitulah letak keanehan dan kejanggalannya, dan sudah jadi tugas Yuli sebagai yang punya indera keenam untuk mencari tahu jawabannya.
Dengan cepat Yuli saling menghubungkan setiap kasus untuk mencari kesamaan dari semua keluarga tersebut dan ditemukanlah sebuah jawaban bahwa setiap keluarga pasti memiliki anak perempuan usia 9 tahun yang lahir pada tanggal 14 di bulan yang berbeda dan semua pembunuhan terjadi dalam waktu 6 hari sebelum atau setelah ulang tahun si anak perempuan. Alright. Selesai menjelaskan teori sementaranya, Yuli pun mengantarkan Carter yang terlalu banyak minum khamar pulang ke rumahnya. Di situ Yuli berkenalan dengan istri dan anak perempuan Carter bernama Ruby, di mana Yuli diundang ke acara pesta ulang tahunnya karena mengira jika Yuli adalah teman dekat Carter ayahnya. Nice to meet you, Harker. Hi, honey. Selesai mengantarkan Carter, Yuli pun langsung pulang ke rumahnya yang berlokasi jauh dari keramaian. Entahlah kenapa setiap tokoh utama selalu memilih rumah di tempat sepi dan jauh dari Alpha Midi. Padahal kan kalau terjadi apa-apa dan butuh bantuan susah nyari pertolongan. Jauh dari tetangga, jauh dari linmas, berabe loh kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Masih di malam yang sama ketika Yuli sedang teteleponan bersama ibunya, ia tiba-tiba mendengar seseorang yang sedang mengetuk pintu di depan dan... Sadar jika larut malam seperti ini mustahil ada yang bertamu, Yuli pun perlahan mengunci pintu depan rumahnya sampai akhirnya ia melihat seseorang yang berdiri di halaman depan rumahnya. Entah siapa itu, Yuli dengan insting FBI pun segera pergi keluar untuk memeriksa dan ternyata sosok itu terlihat sudah berada di belakang dan sedang berjalan masuk ke dalam rumahnya. Saat Yuli periksa, sosok itu sudah menghilang, namun meninggalkan sepucuk surat berisi kartu ucapan selamat ulang tahun ke-9 untuk Yuli yang ternyata itu adalah dibuat oleh sosok si Young Lex. Di dalam kartu tersebut juga terdapat tulisan dalam kode satanik lengkap dengan terjemahannya sehingga membuat Yuli akhirnya bisa menerjemahkan setiap huruf dari kode satanik tersebut yang pada intinya Longlegs memberi peringatan untuk Yuli agar jangan ikut campur dalam urusannya karena jika tidak maka Longlegs mengancam akan memenggal kelapa ibunya. Keesokan paginya lagi-lagi terjadi kasus pembunuhan sebuah keluarga dengan motif yang sama persis. Karena sudah hafal dengan kode satanik, Yuli bisa dengan mudah menerjemahkan isi pesan yang ditinggalkan Longlegs sehingga itu dapat sedikitnya membantu dalam penyelidikan. Di tengah kesibukannya, Yuli selalu mendapat telepon dari ibunya yang memang hampir setiap hari rutin menanyakan kabar, termasuk menanyakan apakah Yuli masih suka berdoa atau tidak, karena rupanya si ibu dikenal sebagai sosok yang sangat religius dan taat pada ajaran agamanya. Lee, honey, our prayers protect us from the devil. I know. Singkat cerita, malam pun poek. Tak ada waktu untuk leha-leha, Yuli terlihat masih bekerja demi menemukan jawaban atas setiap petunjuk yang ditemukan. Menggunakan kalender linear, Yuli pun mulai menulis dan menyusun semua tanggal pembunuhan sampai akhirnya membentuk simbol okultisme segitiga terbalik. Tapi masih kurang satu tanggal untuk melengkapi simbol tersebut. Keesokannya, Yuli langsung memberitahu Carter tentang penemuannya yang setelah Carter telaah lebih lanjut, ternyata ada satu kasus di mana seorang anak perempuan bernama Carrie berhasil selamat dan sekarang berada di salah satu rumah sakit jiwa sebagai pasien di sana. Carrie's at school, so she survives. Tak membuang waktu, Yuli dan Carter pun langsung meluncur ke rumah keluarganya si Carrie yang setibanya mereka berdua di sana, Yuli yang punya indera keenam pun bisa langsung mengetahui jika terdapat aroma-aroma jahat memenuhi rumah tersebut dan benar saja di balik patung salib terdapat sebuah peti berisikan boneka yang dibuat menyerupai wujud anak perempuan. Setelah dibawa ke ruang bedah forensik, mereka menemukan seonggok bola logam yang terdapat di dalam kelapa si boneka. Ketika di-scan menggunakan alat khusus, bola tersebut mengeluarkan bunyi aneh yang membuat Yuli seketika mendapat penglihatan banyak ular, termasuk melihat dengan jelas seperti apa bebenguk si Longlegs yang sedang membuat boneka tersebut.
Di waktu yang bersamaan, kita akan melihat seseorang yang sedang berkendara menggunakan mobil klasik menuju rumah sakit jiwa tempat si anak perempuan yang selamat. Dan tebak siapa orang ini? Ya, inilah Longlegs, tidak pakai anjay. Longlegs melipir sebentar di sebuah toko material untuk membeli sesuatu yang ketika si penjaga toko bertanya apakah ada hal lain yang bisa dibantu, Longlegs pun menjawab, Cuckoo, cuckoo, cuckoo. tak paham apa maksudnya, si gadis penjaga toko pun teriak memanggil ayahnya yang ada di belakang sehingga Longlegs pun langsung pergi melanjutkan perjalanannya. 2 hari kemudian, Yuli dan Carter terlihat sudah berada di rumah sakit jiwa dengan seorang dokter yang mengatakan jika 2 hari yang lalu ada seseorang yang menjenguk Carrie, di mana Yuli dan Carter cukup dibuat terkejut ketika orang yang menjenguk itu menggunakan nama lengkap Yuli, yaitu Lee Harker pada buku catatan pengunjung. No, I wasn't on site at the time, unfortunately. Entah apa yang Longlegs lakukan ketika menjenguk Carrie kemarin, tetapi si dokter mengungkapkan bahwa setelah kunjungan itu, Carrie yang awalnya didiagnosa mengidap penyakit katatonia pun mendadak sembuh dan bisa diajak komunikasi. Was slumped in a chair by the door for as long as I've been here. Katatonia sendiri merupakan gangguan mental yang membuat penderitanya kesulitan bergerak dan berkomunikasi dengan baik dan juga sering mengalami kegelisahan dan kebingungan parah. Itulah yang menyebabkan Carrie menjadi pasien di rumah sakit jiwa ini. Tetapi setelah kunjungan Longlegs 2 hari yang lalu, Carrie ujuk-ujuk sembuh dan bisa diajak berbincang dengan lancar. She's right there. Wide awake. Saat Yuli sudah menemui Carrie secara langsung itulah kita akan dibawa flashback ke hari di mana insiden keluarganya mati. Pada hari itu ketika Carrie sedang berangkat ke sekolah, di rumah hanya ada bapak, ibu, dan adik perempuannya yang masih berusia 9 tahun dan 6 hari lagi diketahui akan merayakan pesta ulang tahunnya. Tak lama setelah Carrie berangkat, ada seorang biarawati yang memberikan sebuah hadiah ulang tahun yang katanya pemberian dari gereja. Tebak apa hadiahnya? Ya, itu adalah boneka buatan Longlegs yang menyerupai anak perempuan. Entah apa yang terjadi, seluruh anggota keluarga Carrie pun tiba-tiba seolah kerasukan. Si ayah bahkan mendadak menyembelih semua hewan ternaknya, menghabisi anak perempuan Carrie, menghabisi bapak pendeta yang kebetulan sedang bertamu, termasuk menghabisi sang istri sebelum akhirnya ia memautin dirinya sendiri. Saat Yuli bertanya tentang Longlegs yang mengunjunginya 2 hari yang lalu, Carrie tiba-tiba sangat excited. Ia mengaku bahwa justru dialah yang menunggu sosok Longlegs menemuinya. Bahkan Carrie siap melakukan apapun yang diperintahkan Longlegs, sekalipun itu melompat dari jendela. Or even better. Satu lagi, Carrie menyebutkan sosok The Man Downstairs yang artinya orang di bawah tangga. Entah siapa maksudnya, apakah majikannya Longlegs, sosok yang disembah Longlegs, atau apakah interpretasi dari sosok iblis, raja iblis, setan, atau dajjal? Entahlah, yang pasti Longlegs sangat menghambakan dirinya pada The Man Downstairs tersebut dan Carrie akan melakukan apapun perintah mereka. Kembali ke kantor, setelah diselidiki lebih dalam, Carter menemukan fakta lain yang tidak kalah menarik, yaitu tentang sosok Yuli yang diduga ada kaitannya dengan kasus ini. Ternyata 20 tahun lalu, ibunya Yuli pernah membuat laporan tentang seorang penyusup yang masuk ke dalam rumahnya. Namun laporan mendadak dibatalkan tepat 1 hari sebelum ulang tahun Yuli yang ke-9. Sorry, sir, what does that have to do with the case? Carter pun berasumsi bahwa penyusup itu adalah sosok si Longlegs, sehingga Yuli pun dicecar pertanyaan terkait apakah Yuli pernah melihat penyusup itu, seperti apa ciri-cirinya, apakah ia masih ingat bagaimana membenguknya. Yuli hanya terdiam karena memang tidak ingat dengan adanya penyusup yang masuk ke dalam rumahnya. Untuk memastikan hal ini, Carter pun menyuruh Yuli pergi mengunjungi ibunya dan cari tahu lebih dalam tentang ciri-ciri penyusup tersebut agar Longlegs bisa segera ditangkap dan kasus ini bisa secepatnya diselesaikan. Setibanya di rumah, sang ibu langsung menyambutnya dengan sebuah pelukan hangat, termasuk mengajukan pertanyaan yang selalu berulang-ulang ditanyakan terkait apakah Yuli masih suka berdoa atau tidak, di mana Yuli menjawab tidak pernah berdoa sama sekali, Bu, dan inilah reaksi ibunya.
Ya, si ibu malah tertawa. Ia menganggap hal itu sangat lucu sekali karena menurutnya berdoa memang tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah apapun, dan hal itu sangat bertolak belakang dengan kepribadian ibunya yang dikenal sangat religius. You're right. No, our prayers don't help us. Selesai bincang-bincang kangen dengan ibunya, Yuli langsung masuk ke kamar masa kecilnya. Di situ, ia seketika teringat dengan kamera Polaroid yang sering ia gunakan sewaktu kecil, hingga tak sengaja menemukan satu foto yang ada sosok Longlegs-nya. Pada akhirnya terkuaklah bahwa sosok anak kecil yang ada di adegan awal tadi tidak lain dan tidak bukan adalah sosok Yuli sewaktu masih kecil, dan fix sosok Longlegs adalah si penyusup yang sempat dilaporkan oleh ibunya. Let me in now. Tak buang waktu, Yuli langsung menemui Carter untuk menunjukkan foto wajah Longlegs bahwa dirinya sangat yakin jika sosok di foto itulah orang yang selama ini mereka cari. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencarinya karena ternyata Longlegs seolah dengan sengaja berdiri di pinggir jalan menenteng tas di tangan kiri dan kanannya seolah akan pergi jauh dari kota ini. I'm gonna need you to get down on the ground. Di ruang interogasi, Longlegs akhirnya mengaku bahwa ia sengaja menyerahkan diri demi hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yuli. Tak ingin menimbulkan kecurigaan bagi semua agen FBI yang lain, Carter pun menyuruh semua agen untuk keluar kecuali Yuli dan agen Browning yang merupakan rekan terdekat agen Carter itu sendiri. Di situ Yuli mengutarakan asumsinya terkait si Longlegs yang punya kaki tangan alias asisten yang membantu semua rencana pembunuhannya. Teori itu Yuli dapatkan setelah ia menemukan fakta bahwa masih kurang satu tangga lagi untuk melengkapi simbol okultisme terbalik, segitiga terbalik. Dan pastinya Longlegs tidak mungkin menyerahkan dirinya begitu saja jika tidak punya tangan kanan yang masih berada di luar. Penasaran dengan teori ini, Yuli pun nekat memasuki ruang interogasi demi untuk mengetahui siapa kaki tangannya si Longlegs, di mana Longlegs malah menjawab, Why don't you ask your mommy? Lo, entah apa hubungan si ibu dengan semua ini. Longlegs yang sadar bahwa aksinya sudah berakhir pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menghantamkan kelapanya ke meja. Akibat kejadian ini, Yuli pun kena marah Carter yang menyalahkannya karena selalu mengaitkan segala sesuatu dengan hal mistis dan dunia persetanan. Terlebih lagi ketika FBI baru mendapat kabar terkait sosok Carrie, si pasien di rumah sakit jiwa yang ditemukan maut setelah lompat dari jendela kamarnya. No black magic, no voodoo, no nothing. Masih di hari yang sama, Yuli diantar agen Browning pun pergi ke rumah ibunya untuk memastikan pernyataan Longlegs terkait nama ibunya yang dibawa-bawa. Di mana saat mereka berdua sudah sampai di lokasi, Yuli langsung mencari ibunya di dalam rumah, tapi tidak ketemu. Yang ternyata, ya, si ibu pun menembak agen Browning dengan sangat keji. Hal itu tentu saja membuat Yuli sangat syok, di mana saat ia mengejar ke halaman, si ibu terlihat sudah bersiap menembak seonggok boneka yang menyerupai Yuli sewaktu kecil dan... Baby girl. Ya, ketika bola logam yang terdapat di dalam kepala boneka itu meledak, ada asap hitam yang keluar dari kelapa Yuli. Begitupun si boneka, entah apa itu, tapi Yuli langsung jatuh pingsan sesaat setelah kejadian itu. Dalam pingsannya, kita akan kembali dibawa flashback ke masa kecil ketika Yuli kala itu sempat melihat ibunya sedang diserang oleh Longlegs. Si ibu dipaksa memilih antara membiarkan Yuli kecil dibunuh untuk jadi bagian dari ritual, atau si ibu yang harus jadi kaki tangan Longlegs dalam setiap misi jahatnya. In exchange, she would have to help him. Demi keselamatan putri satu-satunya, si ibu tentu saja memilih untuk jadi kaki tangan Longlegs, di mana Anda semua mungkin akan dibuat terkejut saat mengetahui jika selama ini Longlegs sebenarnya tinggal di ruangan bawah tanah di rumah si ibu dan si Yuli ini. Namun Yuli tidak ingat dengan semua ini karena ingatannya sudah dibeje-bejeb oleh mantra sihir dan disimpan dalam bola logam hitam yang dimasukkan ke dalam sebuah boneka. The doll made the little girl forget.
Selama 20 tahun itu pula lah, Longlegs selalu membuat boneka anak perempuan yang mirip dengan calon korbannya. Boneka-boneka itu sudah diberi mantra sihir agar para calon korban mengalami apa yang dinamakan kerasukan, yang juga secara tidak langsung membuat para anggota keluarga korban merasa pasrah apabila mereka maut untuk jadi tumbal ritual sesat si Longlegs. Si ibu sendiri berperan menjadi seorang biarawati yang ditugaskan Longlegs untuk memberikan boneka-boneka itu kepada para calon korbannya dengan alasan bahwa itu adalah hadiah dari gereja sehingga para keluarga tidak bisa menolak pemberian tersebut. And make sure it happened the way he... Ketika siuman, Yuli sadar-sadar sudah berada di ruang bawah tanah tempat Longlegs bersembunyi selama ini. Dari lantai atas terdengar bunyi telepon yang berasal dari Carter bermaksud memberitahu Yuli tentang ulang tahun putrinya yang jatuh tepat hari ini. Disitulah Yuli akhirnya teringat dengan Ruby, putri Carter yang akan berusia 9 tahun, yang itu artinya kematiannya akan melengkapi susunan simbol segitiga terbalik sesuai dengan rencana awal Longlegs. Setibanya Yuli di rumah Carter, ia sudah terlambat sangat ketika melihat ada ibunya termasuk boneka anak perempuan yang sedang dimainkan oleh Ruby. Ketika Carter dan istrinya pergi ke dapur, Yuli bertanya, kenapa ibu masih melanjutkan ritual padahal Longlegs sudah mati? Si ibu menjawab bahwa ritual tetap harus diselesaikan sesuai rencana agar jiwa-jiwa mereka bisa selamat dari panasnya api neraka. Dari omongan ibunya yang sudah ngelantur itulah, Yuli akhirnya sadar bahwa peran ibunya sebagai kaki tangan Longlegs bukan dilandasi karena ingin melindungi putrinya, melainkan memang otaknya sudah dipengaruhi oleh mantra sihir yang sebelumnya sudah Longlegs bejeb-bejebkan. Tak lama muncullah Carter yang baru keluar dari dapur setelah selesai menghabisi istrinya sendiri, yang karena Carter sudah tidak eling alias tidak sadar, Yuli pun terpaksa melepaskan satu tembakan dan... Tak hanya itu saja, Yuli juga terpaksa menghabisi ibunya sendiri agar mimpi buruk ini bisa cepat selesai. Tersisa Ruby yang masih kerasukan dan si boneka yang masih utuh. Yuli memutuskan untuk tidak menembak boneka tersebut, entah karena ia kerasukan juga atau menunggu waktu yang pas agar Ruby tidak shock. Entahlah, yang pasti bayang-bayang Longlegs akan selalu menempel di kepalanya seumur hidupnya. Hail Satan. Tamat ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mengikuti kata setan. Itu saya John beserta jajaran tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, selangkangan hitam ulat bulu.